Assalamualaikum sahabat traveler, selamat malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Karya Traveler di kisah horor malam Jumat. Kalian pernah dengar kata astral projection atau bisa dibilang merogoh sukmo? Jadi di video kali ini gua akan membawakan sebuah kisah dari seseorang yang bisa saja kita sebut sebagai Januar. Jadi Januar ini adalah sosok anak muda yang memang kebetulan memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang berbau metafisika. Dia ini kebetulan hobi banget nih ngedaki ke gunung. Nah, penasaran kan sama kelanjutan cerita Januar? Sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang baru gabung nih, langsung aja di like, comment, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gue. Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gue, traveler_karyadidi. So, jangan kemana-mana, kita mulai ceritanya. Jadi suatu ketika Januar itu berencana ingin mendaki ke salah satu gunung di daerah Jawa Barat. Seperti biasanya, Januar selalu meminta izin terlebih dahulu kepada ibunya. Karena Januar ini selalu berkeyakinan doa ibu itu amat sangat penting. Dan dia sadar sebagai manusia biasa, doa ibu yang akan selalu menjaga dia dari segala mara bahaya. Singkat cerita, Januar meminta izin kepada ibunya untuk mendaki. Dan alhamdulillah, ibunya juga mengizinkan dengan senang hati bukan main, karena di gunung yang akan dia daki kali ini adalah gunung yang terkenal dengan keindahan alamnya. Dan beberapa hari berlalu, persiapan sudah dilakukan mulai dari dana, logistik, dan perlengkapan pendakian pada umumnya. Pas hari tiba, tiba-tiba ibunya berkata kurang lebih seperti ini. "Nak, batalinnya." Sontak Januar kaget. "Loh, kenapa Bu? Kok dadakan?" Dan ibunya bilang, "Ibu ingat pesan dari kakek buyut kamu kalau anak keturunannya dilarang ke gunung tersebut. Pantangan katanya." Sontak Januar kaget dan murung. Ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena Januar ini anak yang lumayan patuh terhadap ibunya. Akhirnya dengan sedih Januar pergi ke kamar. Januar cuma bisa menahan sedih, serba salah. Di lain sisi dia pengen banget mendaki gunung tersebut, tapi lain sisi dia nggak bisa melawan ibunya. Karena ini adalah perintah langsung dari ibu. Ketika di kamar, dia cuma bisa merenung, sedih sampai mendalami. Ketika memejamkan mata, tiba-tiba nggak tahu kenapa perasaan Januar itu aneh. Badannya seperti melayang sekelibatan waktu. Ketika dia membuka mata, dengan kaget Januar bilang, "Wah, gua ada di mana nih?" "Iya, ada di mana?" Januar seketika di tengah hamparan ilalang yang tinggi dan lebat, dan Januar memutuskan untuk berjalan sampai memasuki kawasan hutan. Setelah berjalan dengan telanjang kaki dan mengenakan pakaian yang memang dia pakai ketika dia sama persis ketika di kamar, tiba-tiba dia bertemu dengan banyak seperti para pendaki dan menundukkan kepala mereka. Dan dilihat dari baju pendaki tersebut seperti pendaki zaman dahulu, mukanya dan kusam, mereka pun pucat pasi. Januar bertanya ke salah satu pendaki yang ada di sana, "Ini kita lagi ada di mana?" Dan herannya nggak ada salah satu pendaki yang menjawab. Januar pun merasa heran dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dia. Baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba Januar ditegur oleh salah satu pendaki. Dan pendaki tersebut berkata, "Bang, mau kemana? Boleh nggak kita ikut? Kita nggak tahu jalan pulang." Dan Januar dengan polos menjawab, "Saya juga nggak tahu saya lagi ada di mana. Kalau mau, kita sama-sama cari jalan buat pulang." Baru Januar melangkah sekitar 5 langkah, tiba-tiba tangan kanannya dipegang oleh seseorang yang memiliki bau seperti orang yang ingin sholat Jumat dengan wewangian yang khas seperti itu. Seketika Januar ditarik sekencang-kencangnya oleh sosok kakek tersebut. Ketika dia ditarik sehingga badannya itu terpental, tiba-tiba tercebur di sebuah seperti semacam kolam air terjun yang dingin dan dalam. Leher Januar itu seperti tercekik dan gak bisa bernafas seperti orang tenggelam. Tiba-tiba badannya seperti terpental masuk ke dalam rumahnya. Cuman herannya, dia masuk ke dalam rumahnya itu melayang dari atas genteng ya guys ya. Dari atas genteng itu dia melihat tubuhnya yang duduk di kamar ditemani ibunya yang seperti orang panik sambil berdoa. Dan menyebut nama Januar. Dan Januar masuk ke dalam tubuhnya. Seketika Januar kaget, ketakutan. Tangan ibunya itu dipenuhi dengan air liur yang berbau yang sangat bau sekali berasal dari mulut Januar.
Dan selang berapa hari dari kejadian itu, Januar mencari informasi. Dan kemungkinan apa yang terjadi pada Januar adalah astral projection. Entah. Dan saat itu Januar seperti mengerti apa yang dikatakan terhadap ibunya dan memutuskan untuk memblacklist gunung tersebut dari hidupnya dan mematuhi perkataan ibunya. Yap, sahabat traveler, jadi sampai di sini dulu cerita horor malam Jumat dari gua. Mungkin ada kejadian atau hikmah yang bisa kita petik di video kali ini adalah restu orang tua adalah penting, terutama ibu ya guys. Karena doa ibu itu adalah doa yang amat sangat mujarab, yang bisa membentengin kita dari segala mara bahaya ketika kita berada di luar rumah ataupun dimanapun. Dan mohon maaf jika ada persamaan nama, tokoh, dan apapun itu bentuknya. Jadi sampai di sini dulu vlog gua, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan membuli, dukung terus karya anak bangsa. Bermimpilah, bangun, dan kejar mimpi itu sampai dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.